Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan membahas pendapat orang-orang kenapa bisa mereka memberikan review negatif untuk anime Overlord. Dan sama halnya dengan video saya sebelumnya, ini adalah segmen kata mereka. Semua argumen dalam video ini berasal dari review negatif yang saya kumpulkan di My List Anime yang kemudian saya rangkum dalam satu pembahasan, lalu kemudian review tersebut akan saya berikan tanggapan apakah saya setuju atau kurang setuju dengan argumen mereka. Jadi di sini saya bukan mau menjelekkan anime Overlord, tapi lebih ke analisis argumen orang lain mengapa ada yang memberikan anime ini rating sangat rendah. Dan kalau kalian tanya, kok cuma bahas yang jelek-jeleknya? Ya karena judul video ini kan kata mereka Overlord anime jelek. Oke, kalau sampai di sini kalian masih belum paham maksud saya, mending close video ini. Setelah baca cukup banyak review jelek anime ini, saya bisa mengambil beberapa poin dari argumen mereka. Pertama, anime Overlord terlalu banyak filler. Kedua, karakter development-nya buruk. Ketiga, animasi dan CGI animenya terlalu jelek. Dan keempat, sama sekali tidak ada ancaman dalam cerita Overlord. Poin pertama, argumen yang paling ramai tentang Overlord adalah anime ini terlalu banyak filler. Filler sendiri adalah istilah yang digunakan jika episode atau cerita dalam anime itu terasa diperpanjang atau diperlambat dengan cara menambahkan cerita yang tidak berhubungan dengan cerita utamanya. Maksudnya apa? Misalkan dalam episode 1-3 bercerita tentang perjalanan MC ke gunung, tiba-tiba di episode 4-episode 6 malah bercerita tentang karakter baru yang sedang makan di dalam kota. Lalu episode 7 kembali lagi ke si MC yang sedang menuju ke gunung. Intinya, filler ada untuk mengisi kekosongan karena sang penulis masih belum memikirkan kelanjutan ceritanya. Dalam Overlord, episode filler yang sering diungkit adalah episode tentang Lizardman di season 2 dan episode tentang Henry di season 3. Kalau dari kacamata penonton anime, maka episode-episode itu terasa seperti ada hanya untuk memperpanjang cerita Overlord. Bayangkan saja, hampir setengah dari season 2, yaitu episode 1 sampai episode 5, sebagian besar bercerita tentang karakter Lizardman, yang tidak pernah muncul sebelumnya di season 1. Lalu di season 3, yang setengahnya malah berfokus ke kehidupan Henry di desa Karne dan kehidupan para worker. Itu semua dianggap sebagai episode filler. Sekarang, kalau ditanya apakah saya setuju dengan argumen itu atau tidak, maka saya tidak setuju. Kalau menurut saya, hal yang paling menarik dari Overlord adalah karakter sampingannya. Justru dengan adanya episode filler itu, malah semakin memperkenalkan kita seperti apa POV orang-orang yang ada di New World. Kalau saja Overlord hanya berfokus ke MC, tanpa memperkenalkan karakter sampingan, saya rasa Overlord hanya akan menjadi cerita isekai generik pada umumnya. Andaikan karakter Nifrea tidak pernah diperkenalkan sedalam ini, kita tidak akan tahu kalau proses pembuatan potion di New World sangatlah sulit. Kalau saja Henry tidak pernah diperkenalkan, maka kita nggak bakal tahu kalau setiap tindakan yang Ainz lakukan dapat mempengaruhi hidup orang lain. Padahal Ainz hanya sekedar memberikan 2 buah item peluit yang sama sekali tidak berharga di Yggdrasil. Dan kalau saja Lizardman tidak diperkenalkan sedalam itu, maka kita tidak akan tahu seberapa berbahayanya Nazarick di mata penduduk asli New World. Sehingga setiap perkenalan karakter sampingan dalam Overlord seakan-akan memberitahu kita bahwa yang hidup di dalam dunia ini bukan cuma Ainz dan Nazaricknya. Masih ada Brain, Gazef, Climb, Lizardman, Henry, para worker, yang mana dalam dunia ini mereka juga hidup berdampingan dan terkena dampak akibat kedatangan Ainz. Kalau kita menggunakan alur isekai mainstream, maka semua karakter sampingan tadi hanya akan diperkenalkan jika sang MC sudah bertemu dengan mereka, atau setidaknya mereka yang datang menemui sang MC, sehingga memberikan kesan seakan-akan seluruh dunia hanya akan berjalan jika ada si MC di situ. Ketika urusan mereka sudah selesai dengan si MC, maka karakter-karakter sampingan itu tidak akan lagi hidup sampai suatu saat ada event yang mempertemukan mereka dengan si MC lagi. Lalu, apakah episode-episode tadi itu filler? Kalau kalian menganggap keberadaan karakter sampingan dalam cerita Overlord tidak penting, dan harusnya Overlord hanya berfokus ke Ainz saja, maka bisa dibilang Overlord penuh dengan cerita filler. Tapi bagi saya pribadi, justru episode-episode itu ada untuk membuat kita lebih memahami seperti apa dunia di dalam Overlord. Lagi pula, semua episode yang dibilang filler itu ujung-ujungnya terjadi karena ada hubungannya dengan Nazarick. Salah satu contohnya, meskipun di volume 14 Overlord kita semua sudah tahu bahwa Ainz bakalan menghancurkan Restize Kingdom, tapi kita tetap penasaran kan, akan seperti apa strategi yang Ainz gunakan, bagaimana nasib-nasib karakter yang ada di Restize, dan akan seperti apa perlawanan yang mereka lakukan. Semua rasa penasaran itu muncul karena kita sudah diperkenalkan dengan semua karakter sampingan melalui episode-episode filler tadi. Andaikan tidak ada episode filler itu, saya sangat yakin respon kita akan sangat jauh berbeda ketika mengetahui volume 14 akan terjadi pembantaian. Lanjut ke poin kedua,
anime Overlord punya karakter development yang buruk. Argumen yang paling sering muncul untuk poin ini adalah semua karakter sampingan dalam cerita Overlord ada hanya untuk diperkenalkan dan kemudian dibunuh untuk membuat Ainz terlihat hebat. Lalu argumen lainnya adalah Overlord terlalu berfokus ke karakter sampingan, sedangkan karakter utama yaitu Ainz ataupun para Floor Guardian tidak begitu diperkenalkan. Untuk poin karakter development yang buruk, saya lumayan setuju. Tapi poin ini cuma berlaku untuk versi animenya. Karena kalau versi light novel, setiap karakter diperkenalkan dengan jauh lebih baik. Salah satu contohnya ketika Saibas bertemu dengan 4 orang saat ingin menyelamatkan Soare. Kalau di anime, mereka mati hanya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kalau di light novel, karakter mereka sempat diperkenalkan hingga beberapa lembar, sehingga kita tahu kenapa ada karakter yang memanggil dirinya sebagai Raja Kematian, ataupun kenapa sih karakter perempuan menggunakan pakaian yang seperti itu. Contoh lainnya adalah karakter development yang kurang pada karakter Arche. Kalau di light novel, karakter Arche jauh lebih diperkenalkan daripada di animenya, agar semakin membuat pembaca terbawa emosi ketika tahu karakter Arche akan mati. Tapi kalau di anime, perkenalan karakter Arche tidak sedetail itu. Lalu, apakah mereka semua diperkenalkan hanya untuk dibunuh? Jawabannya tergantung. Kalau karakter mereka menguntungkan, mereka bakalan dimanfaatkan. Tapi kalau karakter mereka mengganggu, ya bakalan dibunuh. Lagi pula, cerita Overlord ini tentang Nazarick yang berisi iblis dan monster overpower yang sangat membenci manusia. Jadi, apa yang mau diharapkan dari karakter lain? Ya kalau bukan hidup dimanfaatkan, ya palingan mati dibantai. Justru saya merasa heran dengan orang yang protes seperti ini. Emangnya mereka maunya setiap karakter diapain? Dibiarkan hidup begitu saja dan tidak diapa-apakan? Malah kalau semua karakter sampingan dibiarkan hidup dan tidak diapa-apakan, lalu apa gunanya kita diberitahu kalau seluruh penduduk Nazarick itu iblis dan monster yang benci dengan manusia? Jadi bakalan sangat wajar kalau ada karakter yang akan diperkenalkan untuk sekedar mati dan ada yang diperkenalkan hanya untuk dimanfaatkan. Nah, kalau tentang Floor Guardian yang gak begitu diperkenalkan, malah terlalu fokus ke karakter sampingan, untuk argumen ini saya rasa semua ada waktunya. Contohnya di season 1, Floor Guardian yang paling banyak diceritakan adalah Shaltir. Nah, di season 2, kita lebih diperkenalkan dengan karakter Cocytus dan Demiurge. Dan di season 3, kita diperlihatkan lebih dalam dengan karakter Saibas, serta sedikit tambahan untuk Aura dan Mare. Kalau kita melihat pola tiap season, maka akan ada arc khusus yang bakal condong ke satu Floor Guardian saja. Jadi setiap Floor Guardian diperkenalkan bukan dengan narasi, tapi dengan diberikan tugas atau masalah, dan kita akan diperlihatkan seperti apa cara Floor Guardian itu mengatasi masalahnya. Karena pendekatan seperti ini yang digunakan, maka tidak semua Floor Guardian bisa diperkenalkan dalam satu season. Apalagi di Nazarick ada banyak NPC yang mana setiap karakternya punya ciri khas tersendiri. Poin selanjutnya, anime Overlord punya animasi yang jelek dan terlihat sangat murahan, apalagi CGI-nya. Untuk poin ini, saya rasa semua penonton anime Overlord pasti setuju. Apalagi CGI di season 3-nya yang sangat-sangat terlihat tidak bagus. Padahal kalau kita bandingkan dengan CGI Undead Dragon di season 1, kualitasnya sangat jauh menurun drastis. So, untuk hal ini sangat-sangat bisa diterima lah. Dan poin terakhir, cerita Overlord jelek karena kita semua tahu Ainz terlalu kuat dan tidak ada satupun ancaman yang bisa membahayakan dia. Untuk poin ini, ada yang berkomentar kalau sebuah cerita yang bagus harus ada konflik yang sama-sama kuat. Jika ada penjahat, maka harus ada pahlawan yang bisa menandingi penjahat itu. Untuk saya pribadi, dalam cerita isekai, MC overpower tanpa tandingan itu adalah hal yang sangat biasa. Namun memang, kalau tidak ada ancaman bagi si MC, terkadang malah membuat cerita menjadi membosankan. Nah, karena dalam Overlord sama sekali tidak ada yang lebih kuat daripada Ainz dan Nazarick, makanya fokus ceritanya bukan tentang kejahatan melawan kebaikan, tapi bagaimana keberadaan Ainz mempengaruhi dan mengubah dunia. Lagi pula, apakah Demon King harus selalu kalah melawan hero? Kenapa hero harus selalu lebih kuat daripada Demon King? Dan mengapa kejahatan selalu diceritakan kalah melawan kebaikan? Padahal di dunia nyata, sampai sekarang pembunuh Munir tidak pernah terungkap dan kasus penyiraman air keras novel Baswedan pun masih ambigu. Kalau di dunia nyata saja bisa seperti ini, kenapa dalam cerita fantasi tidak bisa? So, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mungkin sebagian besar argumen saya di video kali ini tidak terdengar objektif, tapi saya harap kalian semua bisa memahami apa yang coba saya sampaikan. Kalau tidak setuju dengan pembahasan di video ini, tidak usah ngegas, coba tulis di komentar pendapat kalian sendiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.